Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi
wa zurriyatihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Saat ini kondisi dan situasi dunia menghadapi berbagai macam tantangan global, terutama tantangan ekonomi, sehingga kemudian berdampak pula kepada negeri kita tercinta Indonesia. Harga-harga bahan pokok naik, bahan bakar minyak naik, kemudian PHK di mana-mana, pekerjaan sulit untuk didapat, maka kemudian daya beli masyarakat semakin menurun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga melemah, dan semua berdampak kepada sektor ekonomi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kemudian tidak sedikit dari manusia, dari orang-orang yang kemudian khawatir, cemas akan kehidupan masa depannya ketika melihat ekonomi yang serba sulit seperti saat ini. Kekhawatiran, kecemasan banyak melanda orang-orang saat ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Lantas bagaimana bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya dan yakin bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala menciptakan kita dan tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Maka bagi kita orang yang beriman, orang yang yakin dan percaya akan hal itu semua, ikhwan fiddin, a'azakumullah, tidak akan pernah khawatir dan takut serta cemas menghadapi kehidupan masa depan dengan melihat kondisi dan situasi saat ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kemudian bagaimana kita harus menyikapi sebagai orang yang beriman? Islam mengajarkan kepada kita beberapa sikap utama. Yang pertama adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya yang mulia, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup.
yang dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Orang yang bertakwa juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwani fid din a'azakumullah, yakinlah itu bahwasanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, persoalan-persoalan hidup kita akan diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan berikan itu dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kemudian ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya hanya kepada Allahur Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kecukupan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, sulit orang mendapatkan pekerjaan, harga-harga mahal, kemudian kecemasan dan kekhawatiran meliputi sebagian besar manusia, maka bagi kita orang yang bertakwa, kita akan lepas dari itu semua, kecemasan, kekhawatiran. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan ketika kemudian kita bersandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan kepada pekerjaan kita, tidak menyandarkan kepada bos kita, kita tidak menyandarkan kepada makhluk, kepada manusia, kita hanya bertawakal dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan bagi kita. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka ketika berbicara tentang rezeki, kekhawatiran manusia banyak tentang itu. Khawatir tidak mendapatkan rezeki di tengah keekonomi yang sulit, khawatir anak-anaknya tidak bisa bersekolah. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, yakinlah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satu makhluk melata sekalipun di permukaan bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah tetapkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki kita. Allah Jalla wa ala telah takar rezeki kita dan tidak akan pernah tertukar, bahkan makhluk melata sekalipun. Sementara kita Allah Subhanahu wa taala berikan lengkap jasmani kita. Kita bisa berjalan, kita bisa memegang, dan Allah kemudian lengkapi dengan akal dan pikiran kita. Kenapa kemudian kita harus masih khawatir tentang rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Ikhwani fid din a'azakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya konsep rezeki dalam Islam adalah kita menjemput, bukan mencari. Karena menjemput adalah sesuatu yang sudah pasti ada dan kita tinggal jemput dan ambil. Sementara mencari adalah sesuatu yang belum tentu ada. Ikhwan fid din a'azakumullah. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang perlu kita lakukan dalam kondisi dan situasi ekonomi sulit seperti ini adalah kita bekerja keras dan tidak pernah berputus asa. Bekerja keras dan tidak pernah berputus asa. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, seseorang yang bekerja dengan kedua tangannya jauh lebih baik
daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Ikhwan fiddini a'azakumullah. Islam tidak mengajarkan kita pasrah tanpa usaha, tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk tetap bekerja keras, kreatif, dan inovatif di tengah kondisi seperti ini. Dan jangan pernah khawatir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan rezeki kita. Maka tugas dan kewajiban kita adalah berikhtiar dengan cara menjemput rezeki tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walissairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Selanjutnya, sikap kita sebagai orang yang beriman tentu dengan melihat kondisi dan situasi saat ini, yang juga kalau kita mau jujur, kita melihat dari geopolitik ini disebabkan terjadi karena adanya peperangan antara Iran versus Amerika dan Zionis Israel. Perang secara fisik nan jauh di sana, tetapi kemudian dampaknya terasa sampai negeri kita. Maka kemudian banyak juga dampaknya yang terjadi, dampaknya yang berpengaruh, yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka merasa kekurangan dan lain sebagainya. Maka sikap kita selanjutnya adalah kita harus memiliki sikap kepedulian sosial. Kita harus mau membantu saudara-saudara kita. Kita harus mau menolong saudara-saudara kita. Islam tidak mengajarkan kita untuk soleh secara pribadi, soleh dengan dan soleh taat sendiri, tetapi kemudian tidak memperdulikan orang lain, saudara-saudara kita yang kekurangan. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Ketahuilah bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta, ketika kita bersedekah membantu dan menolong saudara-saudara kita, itu adalah bagian daripada ibadah, dan itu tidak akan sedikit pun kemudian mengurangi harta kita. Yang ada adalah kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari harta yang kita miliki. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu ada juga sebagian dari hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Selanjutnya adalah mari kita hidup sederhana. Kita hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian secukupnya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sikap berlebih-lebihan. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Maka di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, yang kemudian kehidupan kita tidak menentu dan merasa khawatir dan cemas, marilah kita memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwasanya sesungguhnya apapun yang terjadi itu, baik yang menimpa negeri dan bangsa kita, yang menimpa para pemimpin bangsa dan negeri kita, maupun kita sendiri sebagai anggota masyarakat, itu disebabkan terjadi karena perbuatan dosa-dosa kita. Maka solusinya adalah kita beristighfar, memohon ampun
atas segala khilaf dan dosa kita yang kemudian itu berdampak negatif, berdampak buruk dalam hidup dan kehidupan kita, baik dari sekup yang paling kecil maupun sekup yang paling besar, yakni bangsa dan negeri ini. Mari kita bertobat, kita memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memaki, jangan kita mencaci, jangan kita kemudian menjadi orang yang memprovokasi dengan melihat kondisi dan keadaan sekarang ini. Itu bukan solusi. Doa kita tidak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk para pemimpin bangsa ini, agar mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan diberikan petunjuk di dalam mengelola bangsa dan negeri ini, sehingga kemudian bangsa dan negeri ini menjadi bangsa yang sejahtera, yang makmur dan adil, kemudian terjauh dari para koruptor, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang telah menggarong dan mengambil uang bangsa dan negeri ini. Ikhwan fid din, azakumullah. Kemudian selanjutnya, mari kita menjaga kejujuran dan kita bekerja keras. Maka beruntung dan bersyukurlah kita saat ini. Secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita capek dan lelah karena bekerja. Sementara di luar sana banyak orang yang lelah dan capek juga karena mencari pekerjaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam menapaki perjalanan hidup yang sulit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sudahi kita dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasradin wa khzul man qatalal mu'minin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis